Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas KKI 5A. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Anakya, yang mana beliau mengajar manusia di swab. Yang mana di sini saya akan mempromosikan tentang Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat Basnas, yang berada di Kabupaten Sanggau. Apa itu zakat? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Zakat secara etimologis berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Keutamaan zakat yaitu diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Innama walikumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas sholata wa yutunaz zakata wa hum raki'un, yang artinya sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 55. 8 asnaf penerima manfaat zakat. Pertama, fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kedua, miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Yang keempat, amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang kelima, fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Keenam, gairim, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Ketujuh, rikob, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Macam zakat. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang telah mencapai nisab dan haul. Adapun nisab emas yakni 85 gram atau mengikuti harga jual kembali emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan, dengan kadar zakat 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nishab sebesar 595 gram. Kadar zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 595 gram perak per tahun dengan kadar zakat senilai 2,5%. Visi dan misi Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sanggau. Visi: menjadikan Basnas Kabupaten Sanggau sebagai pengelola zakat yang terbaik dan terpercaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Misi: 1. Membentuk UPZ di setiap kecamatan dan desa atau masjid-masjid, surau maupun lembaga-lembaga pemerintah atau swasta lainnya. 2.
melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan LASE dan UPZ. 3. Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi tentang zakat, infak, dan sedekah melalui kegiatan dakwah. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat lainnya. 5. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah baik langsung melalui Basnas Kabupaten Sanggau maupun UPZ dan lembaga amil zakat lainnya. 6. Melaksanakan pendistribusian dan meningkatkan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dengan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan umat sebagai upaya membantu pengentasan kemiskinan. 7. Melaksanakan manajemen keuangan dan pelaporan secara transparan dan akuntabel dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petugas zakat baik di Basnas Kabupaten maupun UPZ. Basnas Kabupaten Sanggau juga pernah memberikan bantuan kepada saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Oke, selanjutnya mari kita langsung saja menuju kantor Basnasnya. Kami mau nanya nih Pak, di Sanggau ini kira-kira pengumpulan zakat itu bagaimana prosesnya atau bagaimana perjalanannya gitu Pak, programnya? Jadi kita memang setiap tahun itu kan kita ada menyusun sesuai dengan peraturan Basnas Pusat nomor 4 tahun 2015. Kita ada namanya penyusunan RKAT, Rencana Anggaran Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Tahunan RKAT. Jadi di situ kan kita sudah susun berdasarkan tahun lalu kita ada data mendaki mustahil. Kemudian dari jumlah yang tahun lalu itu biasanya setiap tahun itu ada kenaikan yang megang itu bagian keuangan. Jadi prosesnya itu memang untuk memudahkan sesuai dengan undang-undang juga bahwa kita juga membentuk UPZ atau unit pengumpul zakat di masjid, di 3 desa, di masjid, kemudian di instansi pemerintah yang ada komunitas muslim. Namun perlu diketahui bahwa di Sanggau ini jumlah muslimnya itu hanya 30, kurang lebih ya, tidak tahu saya tepatnya itu, kurang lebih itu 30%. Ya, dari jumlah penduduk Sanggau, dari jumlah penduduk Sanggau 30% itu jumlah penduduknya kurang lebih 500.000, jadi kurang lebih 161.000 lah penduduk muslim, dari orang tua sampai bayi kan gitu. Dan ini tersebar di seluruh kabupaten.